Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Seperti biasa tentunya ada kami berdua. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan nantinya, cerita horor yang pastinya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terlebih dahulu banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor, terima kasih banyak. Itu aja. Baik, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Sebelum mulai ke cerita, seperti biasa tak nyapa kawan-kawan dulu Mas Bi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua, ada Mas Biru, ada diriku di ngobrolin yang horor-horor. Ngobrolin yang horor-horor. Iya, langsung aja ke cerita. Langsung aja ke cerita. Ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Ini ada cerita dari Man Sarkim. Sarkim, oke. Man Sarkim usianya sekitar 56 tahun. 56 tahun. Beliau adalah seorang petani. Dari dulu petani, sekarang juga petani. Apapun keadaannya, Yung, saya itu bisanya nani katanya. Mau perang, mau apa? Mau ada perang, mau ada corona, mau ada apa, saya tetap aja bertani. Konsisten ya? Konsisten. Ya konsisten siapa gitu? Konsisten nggak tahu. Kemarin aja HP diteleponin, minta teleponin yang namanya ini itu dicariin dulu begini geser. Digeser katanya kayak gitu. Nggak banyak tahu masalah teknologi, tapi dia orangnya baik. Dia seorang petani. Siapa namanya tadi? Sarkim. Man Sarkim. Kadang-kadang ya kayak gitu. Petani apa aja ya random. Tapi yang pokok biasanya dia kalau misalnya keadaan air memang stabil, tetap padi. Tapi kalau misalnya air lagi kurang bagus, kadang ada, kadang-kadang kering, dia main di palawija lah seperti itu. Di sini ada namanya Man Sarkim juga, dia tuh jago bikin layangan yang ngor kayak gitu. Oh, layangan kaong apa ya? Iya. Ya seperti itu yang kalau gede. Di sini tuh layangan sawangan. Kalau di sana ada tarkama sama ujang. Ujang Lebar. Layangannya jenengan masih terpampang. Masih. Enggak diusik sama sekali. Masih lestari lah. Mantap. Tapi dia juga kayaknya nggak naikin layangan di musim ini. Belum. Kayak sibuk mungkin ya. Terus Man Sarkim itu karena petani kluthuk itu zaman bahla itu turun-temurun petani. Jadi ya kawan-kawannya banyak kan dari petani. Bahkan untuk saya urusan sama orang gedean itu kerik katanya. Kerik itu takut. Jangankan yang gede kayak pejabat. Kalau carik besungkan. Sama carik lebih itu malas, kecuali ada keperluan. Urusan birokrasi pokoknya malas. Birokrasi malas, ujung-ujungnya beli beres kayak gitu. Nggak enak. Emang kayak gitu, Emang kayak gitu. Banyak kan kayak gitu ya. Fakta aja kita ngomongin. Iya, kita ngomongin fakta. Gimana caranya nggak jadi KTP, semua berbasis komputer. Makanya gue disuruh nyalon lurah gak mau. Aku sama, aku disuruh calon carik nggak mau. Takut kalah. Iya. Takut kalah kan lebih rumah saya. Iya, takut kalah. Kekalahan itu kurang. Baiklah kita ke Man Sarkim lagi. Kemudian saya itu ya kawan petani kan itu pekerjaan hari-hari, tapi keahlian masing-masing. Kalau saya lebih ke petani ya petani tok wis. Pokoknya nanti malam kalau misalnya ada sayur ini di luar padi ya saya nguntingi, nanti besok dibawa istri ke pasar. Ya dijual lah seperti itu hari-hari. Alhamdulillah anak-anak gede-gede malah pada nikah-nikah, ada yang kuliah juga. Alhamdulillah saya dikasih kiriman sama anak, saya terima, nanti buat dia lagi ditabungin gitu ya? Ditabungin ya, duitnya kawan, duitnya kamu, nanti kalau dia anak ada perlu atau ada keperluan sesuatu lah kayak gitu. Nah teman-teman ini kan banyak profesinya selain petani, ada yang jadi mbah, ada yang jadi macam-macam lah kayak gitu. Suatu ketika saya itu kan mainnya bukan di desa ini dok, semua petani di seluruh Tegal seperti itu. Padahal dia Tegal ditarik begini doang mungkin ya. Iya, dikiranya Tegal cuma segitu. Iya, emang dia nggak pernah kemana-mana. Saya pikir kan. Udah Tegal sampai Margosari, sampai Klonengan. Klonengan masih masuk Tegal bukan? Masih Klonengan masih. Saya kayaknya naik motor atau diboncengin aja nggak pernah. Bagaimana dia kawannya kemana-mana tidak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, itu menurut Man Sarkim. Dia nih baik. Main bombong. Yang penting aku cerita, dapat cerita. Primen Manjor ini anak horor, katanya ada horor. Horor siapa? Serem ya horor. Oh, serem horor.
Sing setan-setan, iya, aku mau cerita yang ada setannya, tapi bu setan bu dudu, setan apa bukan? Angel di sini, ambigu kan, setan apa bukan? Wis saya lanjutin aja, saya pancing-pancing supaya dia tetap cerita. Kan kejadiannya ngene, 2 minggu sing kepungkur, sing 2 minggu yang lalu, saya itu tadi kawan itu jauh sampai jauh-jauh ada di Tegal Wulung. Tegal Wulung tuh mana ya? Tegal Wulung mungkin daerah perbatasan udah Brebes kali. Tapi kidul dekatnya Jatibarang Iya, atau mungkin teman-teman yang daerah sana paham. Jauh banget Mas Hakim. Saya ditelepon, tutak-tutuk ya nyari HP. Malam-malam saya itu nggak boleh ngeliat, dari dulu itu nggak boleh ngeliat sama orang tua. Kim, besok kapan baik? Aja turu sore Kim, jangan tidur sore. Jadi tidurnya kapan? Saya tidurnya bar maghrib. Wah ya sore, jangan sore. Sore itu ya nyampe habis isya itu baru gitu boleh tidur. Saya itu saking lelahnya, banyak kulit di sawah. Terus ada tukang pacul kurang, saya ikut bantuin macul supaya besok nggak ngulek kena, nggak ada kuli lagi. Malam-malam habis maghrib saya ngeliat tiduran bener-bener kayak anak legosoh begitu ya. Tahu-tahu ya kayak gitu, letang lendung, dulu telepon, gerayangan beli, pencet. Kim mana Kim, kamu mana Kim? Kamu kesini Kim. Lah ada apa mono-mono? Ini malam hari. Saya nggak bisa bawa motor, nggak ada kendaraan, bisanya sepeda. Itu di Tegal Wulung jauh banget, Bi. Iya. Dari tempat dekat-dekat kami itu kan jauh banget. 1 jam mungkin ya. Mungkin antara segitu kalau sepeda motor ya. Emang ada apa? Anak saya tulungi. Harti itu sosok yang digambarkan dulu pernah ketemu saya itu ya kayak gini Bi. Jadi badannya itu sesuai apa yang diimpikan Sakim. Sayang dia juga belum janda dan Harti nggak mungkin mau sama Sakim. Jadi hanya sebuah angan bahwa anaknya teman saya itu indah banget. Saya kalau main ke sana betah. Ting penjudu kayak yung sayang yang wis tua, sayang saya udah tua. Tapi kan imronin nom katanya seperti itu. Nah, diomongin Harti kayak gitu, tapi kan sebelum ada penjelasan maksudnya primen Adam kandam ngomongnya kandam temennya itu Harti molak-malik nemen ya kari diwalik maning bolak-balik maksudnya apa? Surupan ora wis kesurupan gak mari-mari gak sembuh-sembuh dari jam 4 sore. Lo sing ngendi ala kakek ngomong raimu mene. Sini bawa wong pintere wong Tegal gak mene. Bawa orang pinternya orang Tegal sing paling sakti bawa ke sana. Masalah lain-lain urusan nanti seperti itu. Sakim saya punya orang sakti mana? Saya aja nggak pernah berhubungan sama hal klinik, nggak pernah berhubungan sama keperluan yang berhubungan. Adanya paling ilmu dari orang tua. Kalau misalnya nanam padi, ada poyan-poyan sama karun setempat sama Gusti Allah. Terus yang punya ini ya bikin itulah. Tumpeng sesajen. Cuman sebatas itu. Itu nggak paham yang penyembuhan-penyembuhannya itu. Kayak yang percaya, pokoknya aku percaya. Kamu sekarang kesini, kamu sekarang kesini. Kalau enggak, masalah padi yang nantinya saya mau jual ke kamu enggak jadi bubar baik. Bisnisnya diancam. Sampai diancam kayak gitulah. Perkaranya apa? Saya salah apa? Di situ kan orang pintar banyak. Saya udah coba semua baik. Kayak orang percaya. Kayaknya kalau nggak percaya ngomong sama mbah-mbah sendiri ada di situ. Nggak ada yang berhasil nyembuhin. Katanya seperti itu. Aduh, saya nggak punya kenalan kata Sarkim ya kata Mang. Saya nggak punya kenalan paranormal atau ustadz atau kiai yang paham seperti itu. Di sana nggak mampu nyembuhin orang kesurupan. Berarti urusannya berat. Nah itu juga berat sih Harti kan. Gede. Ini aku sengaja buka Tegal Wulung, memang bener daerah Jatibarang. Jadi ngecek lokasi gitu ya. Boleh. Dari Jatibarang ya berarti. Daerah Jatibarang. Nanti aku kan bisa ngeliat mungkin trayeknya lewat kemana. Karena dia banyak gangguan di jalan katanya. Saya waktu itu ya Allah niat bersih mungkin ya suci ngomongin sih niat suci padahal yang nggak tahu. Ya beda gitu ya. Sama Harti beda. Gitu. Iya ngomong niat suci seorang teman sih karo kanca katanya. Allah Harti urusan Harti. Lah kita ya ngiras-ngirus katanya ngiras-ngirus itu nanti ada di deskripsi. Terus iya ngiras-ngirus itu sambil menyelam minum air katanya. Bojo istri dilalanya gara. Saya kan renggang-renggang bangun bendolan begini ya langsung ganti celana. Di mana? Mau kemana lagi celananan? Royal.
kemutan sing gemien mesti keinget yang dulu. Nggak pernah pakai celana. Ya artinya nggak pernah celana panjang itu nggak pernah. Biasanya sarung aja gitu. Ya sarung, celana komprang paling kayak gitu, nggak boleh main jauh-jauh lah. Mau ngerti Sarkim itu sepak terjangnya kan Playboy apa, gitu. Playboy, dulunya Playboy. Kemarin nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Nah itu akhirnya bu, ke kadung jaluk tolong, itu minta tolong anaknya seperti ini. Nanong di sana itu banyak penyuh. Ya Allah, nggak ada yang bisa. Lah terus Rika sampean sebagai apa? Sebagai gitu. apanya? Kalau saya nggak bisa bawa paranormal penyembuh buat anaknya si Kadam, nanti besok padi nggak bakalan dibeli. Lah harga kan wis dadi. Lah iya, ya wis mana jalan. Lah saya udah dikasih jalan begitu. Mikir lagi kan, ke siapa ya? Wong saya juga nggak ada kenalan seperti itu. Sementing aku metu. Nanti ada di pertigaan kan biasanya bocah-bocah tongkrongan muda-muda asal dikasih rokok bensin boleh nganterin ke sana. Saya keluar, pokoknya bawa duit, terus nanti sambil mikir di sana mau ke tempat siapa tuh bocah muda ini nanti bocah yang boncengin saya tahu orang pinter mana. Tapi jangan asal-asal, nanti ke sana nggak sembuh ya saya malu juga. Akhirnya saya ketemu bocah-bocah, saya tanyain, yang pertama sing pan gelem ngater aku sapa? Saketan tak pliriti duit 50-an tuh banyak, tak jembreng-jembreng biar mau. Iya. Anak-anak muda bengi ya man. Bengi-bengi apa kayak gitu ya. Cuman bonceng kayak gitu. Tapi motornya kempes, ganti motor temennya. Ojo lalen rokok balik pulangnya rokok. Ya udah, akhirnya saya bonceng. Nah itu sambil jalan itu kan ngidul ke desanya kamu ke sana tuh ngidul. Saya nanyain, kamu itu paham orang pinter apa enggak? Pinter ya bangsane dokter pinter wak katanya. Bukan orang yang bisa nyembuhin orang. Dokter wak dokter bukan yang kesurupan. Nggak tahu katanya. Saya akhirnya nanya lagi kenalan yang di jalan. Katanya ada orang pinter ini. Saya datengin di lain hil kosong kabeh. Lagi metu, ada yang lagi selamatan, ada yang lagi meriang, ada yang kesurupan sendiri orang pinter bi. Angel kan? Belum nyampe ke Mbah Wungkal gitu. Belum, Mbah Wungkal waktu itu lagi syuting. Ya, syuting. Akhirnya saya hitung lalu. Pokoknya gini aja wis, kamu yang penting anterin saya. Terus nanti ke sana kalau ada apa-apa saya gimana jangan ceritakan ke istri saya, apalagi jangan ceritakan ke orang sini. Si maksudnya primen kita bahaya wah, ini pasti bahaya. Saya nggak mau saket maning 50 lagi. Wis kamu diam, ini urusan bakalan ngeluarin 100 dapat untungnya kan jutaan lebih daripada itu. Iya. Akhirnya di jalan ngidul. Saya itu apa ya? Keluar malam mau jam berapa aja ke sawah ngalirin air, ada gangguan memang, tapi kadang-kadang bentuknya suara dok, orang ketawa, kadang-kadang Kim, ala Kim kamu apa sumpel dut tadi katanya mau disumpel ini lumpur. Padahal saya takut, tapi diam nyatanya mereka takut sama saya. Tapi saat itu ketika saya udah jalan ke desa Tumaritis ya, terus ngidul lagi ke Gemalar, masih aman. Kemudian saya lewat Bulak Pacing, lewat Kali Pucang apa Bulak Pacing ke sana. Nanti itu jalan itu ngelewatin sawah kan peteng griyeng. Tapi ya Bulak Pacing sana tembus ke Jatibarang sih. Kelak begitu kan dia. Nanti di situ itu ada beberapa rumah jalan ngenok kan halus. Sekarang kan halus, aspalnya halus. Jam 7 mau setengah 8 itu orang yang biasanya nggak ngelewat jalan satu itu tembusannya lewat situ loh ya, pasti rame jalannya itu. Bisa kayak alam dimensi berbeda, nggak ada orang blas, sepi. Saya ketemu satu motor apa sepeda aja enggak. Bahkan orang itu kayak di jalan itu ada orang nyebrang, bocah ngaji atau nggak ada orang blas. Ini saya kok jadi deg-degan nggak karuan. Apa karena saya niat saya mau awagan aja nyembuhin temen, mau nyembuhin anaknya temen. Jadi dia mau improv sendiri biniatnya. Lah itu di jalan pas sudah mendekati aspal gede lagi katanya. Di sana itu ada warung tapi warung malam kan tutup. Jadi kiri kanannya itu ada kali, ada jembatan, ada kali, terus pohon-pohon kayak jati emas di situlah. Ada ininya, balai-balai kayu yang lebar itu buat medang-medang petani, juragan-juragan padi bisa di situ. Saya itu dari jauh nggak tahu yang bawa motor itu tuh gelap banget pokoknya, tapi ya terang karena terbuka aja sama lampu senter motor gitu kan.
Tapi motor itu kan nggak fokus ke samping. Saya itu rada miring begini, wong saya bonceng ya. Kayaknya ada orang duduk di depan warung. Tadi. Di balai-balai itu ada orang duduk. Nah, Daning tangi, kok bangun? Siapa ya? Dari pengadutnya, dari berdirinya itu perempuan. Din, karena wong Din. Wah, jangan gara lah. Itu ada orang, jangan gara, jangan ngaco. Karena wong itu di depan, pelan-pelan sih, pelan-pelan. Pelan-pelan gimana ini jalan udah mulai gelombang, dia pelan, memang harus pelan, Bi. Apalagi dia kan orangnya gendut gede. Akhirnya kan makin pelan tak hup berhenti karena bocah wadon gue, anak perempuan tadi itu memang keluar turun dari ini balai-balai dan dia itu ngadang kami. Di tengah jalan. Di pinggir ngawe-ngawe begini, makin dekat hup tin hup. Apa maning sih, Pak? Itu di depan apa? Gak ngeliat sih. Din itu gak ngeliat ada orang. Kayak bocah wadon melas dia itu ngadang ada perlu apa gitu. Itu sampai berhenti sekitar ya mungkin berapa meter di depan. Udin itu berhenti karena mungkin dia itu ini orang ngaco atau gimana? Bingung. Wah, sampai ngeliat ke spion udah, ngeliat ke belakang juga. Saya pas begini hampir ciuman ya, dia bilang, congore mana takon, tapi mulutnya jangan deket-deket. Enggak, sampai itu minta berhenti, emang ada apa? Kayak bocah wadon melas. Bocah wadon di mana orang perempuan di depan dekat warung itu loh. Laka-lakannya bocah wadon nggak ada perempuan sama sekali. Oh, kamu itu takut kalau nyamperin perempuan nanti dibilangin sama orang tua mama saya atau gimana. Jadi kayak dakwah-dakwah. Tapi Udin juga ngerti Sarkim itu sama perempuan juga sering gatal lah gitu kan. Jangan Wak, jangan macam-macam. Wis kalau kamu nggak mau nyamperin, aku yang nyamperin. Madengnya baik kayak udut ini rokok. Saya nggak tahu dia hitung rokok atau enggak. Yang jelas motor itu dimatiin. Dan lampu tep mati begitu ya. Saya jalan nyamperin bocah itu. Walaupun ya wong saya kiri kanannya ya tetap aja yang saya mengenali posturnya, mukanya walaupun agak remeng-remeng begitu, tetap aja saya harus paham. Pas saya udah deket kaget mbok-mbok atin aku. Bisa nih Harti dia ada di situ. Anaknya Kadam. Itu nang kayak nanti. Kok kamu di sini? Man, kayak gitu. Man tapi lah Harti itu kalau diledek memang kalau pakaiannya itu sering jabrah mungkin orang kudangan toh katanya. Jadi ya orang tua mungkin kalau saya mungkin dari pandangan saya dia pakai tank top atau apa itu biasa. Bagi orang tua kan seolah-olah itu telanjang Bi. Karena terlalu seronok mungkin ya itu. Tapi dia itu tetap menjaga sikap dan dia nggak lenje. Di situ lenje yang katanya. Ya kan Harti lagi kesurupan. Aku utek pikiran itu kata bapaknya itu dia lagi kesurupan, kok Harti di sini jauh dari rumah, mungkin pertengahan antara kampung saya sama kampungnya dia sendiri. Harti nang kayak lenjehnya itu saya bikin kelalen kabeh, bikin semua itu hampir lupa. Saya bilang hampir lupa karena nantinya saya ingat lagi, saya normal lagi pikirannya. Bisa man, kin jagung disit man. Duduk dulu di sini man, katanya seperti seolah-olah dia menghalangi supaya saya jangan ke sana. Nantinya gitu ya. Saya waktu itu nggak memperhatikan Udin itu lupa nggak ada Udin sama sekali. Saya, kamu di sini man, mainin jagung. Saya nurut, langsung duduk di situ di depan warung lagi. Jadi digandeng kayak pacare lah. Oh ngerti bocah pasaran, oh iya ngerti. Saya bilang digandeng begitu duduk. Nah di sini beleg pangku Bi katanya. Mbok alah pangku sageden-geden katanya. Wong saya kalau ngeliatin aja sampai sininya gedek-gedek begitu. Lah pangku. Wah Imron semua buat mabit banget. Imron itu enggak kuat banget saya ngeliatinnya. Tapi ada hal yang bisa saya itu pikiran buyar, pokoknya saya adanya nafsu sama si Harti. Lupa kalau Harti katanya lagi kesurupan, anaknya teman sendiri. Pokoknya Harti ada di depan saya, ini sepi, harus digarap dengan cermat gitu kan, kata si Sarkim, kata teman Sarkim. Tapi ada ingat lagi ketika hidung saya itu nyium bau yang janggal dari perempuan itu nggak bau begini, kecuali aneh begitu ya. Jadi Harti ya mambune Harti, baunya Harti. Kalau saya dikasih wedang kopi, ya baunya kopi. Harti nggak bau Harti, walaupun belum mandi, paling nggak ya ada bau-bau sabun habis mandi atau kalau ini baunya minyak apa ya, duyung apa
minyak duyung. Nyong. Seperti itu. Minyak nyonyong duyung lah, ya semacam itulah. Wong saya nggak bukan praktisi tukang berhubungan sama dukun ya nggak paham. Tapi ini minyak sering saya cium itu kalau ada wong mati, ada orang mati, ada orang yang gara-gara lah katanya mau bikin apa buat gelontang nomor. Saya itu paham minyak bau minyak kayak gini. Tak ingus-ingus nang kayak beli. Tak ingus tak kedus-dus dikat. Ketika kan di sini Bi. Karena memang pangku kan. Ya, mambune daning, saya sempat ngomong ke mambune, apa sih man? Sampean pengen ya, sampean pengen saya kan menginginkan saya. Ini kamu apa bukan sih deleng raine deleng. Jadi rambutnya kan kegerai begitu. Nah, sampean pertanyaannya dari tadi itu pas ngadang bisa memperhatikan mukanya itu persis meyakinkan bahwa itu memang Harti bener. Salah enggak, tapi bentuk tubuhnya, gesturnya kayak gitu. Secara konteks itu Harti. Itu gitu harus ya. Harti gitu kan. Tapi itu duduk di sini. Iya, pas saya itu ada kecurigaan dari bau tadi ya. Bau yang nggak enak tadilah. Terus dia rainin di mukanya mana, dia nggak mau ngasih unjuk muka. Yang keduanya mendadak ketika saya mulai curiga di sini tuh kayak saya nggak ketindihan apapun, biasa bising mau nyangka empuk anget, terus bikin imron saya nggak karuan itu langsung dedok saya tuh perunding tapi belum pergi. Tapi meriang ya, kamu itu lagi sakit kan? Kenapa kamu di sini? Ini kan jauh dari rumahmu. Ketawanya kayak gitu, dicontohin. Din, ya Harti primen Din. Ini Harti gimana? Udin mana ngerti Harti, dia mungkin gak ngeliat kenal. Saya sempat nengok ke Udin, dia itu membelakangin posisi saya. Jadi ngerokok begini loh di motor. Jadi ngadepnya ke sana, ke jalan yang dia udah lewatin, palpul. Din, padahal deket Ayung, tapi Udin itu kayak kesumpul kopok katanya. Jadi enggak dengar sama sekali. Kayak dimensi kita emang benar-benar berbeda. Saya ngadep lagi mudun kamu itu pasti bukan Harti, memedik ya Dean, sampai medi, yuk mudun yuk. Udah mulai enggak manggil Harti, yuk manggilnya, yuk mudun tolong yuk. Saya lagi ada perlu sama kawan, niat saya baik. Itu ketawa hihihi. Lama-lama itu si bokong bisa geser dewek nenek. Bisa geser sendiri tanpa bangun, kayak seolah-olah dia duduk tapi nggak napak di paha, jadi dia tuh geser tek. Harusnya kan di sini ada palangan bambu ya, nyaruk itulah tek, nggak nyaruknya los mana, alah genah ini bukan orang. Tahu-tahu itu posisinya saya nengok begini itu nggak ada wit-witan, udah ada di pohon-pohonan, aning di pangnya itu ya, di rantingnya itu Mas Sarkim. Nggak tahu, pokoknya pohon itu kan kelihatannya hitam, dia itu mencorong bersih gaun-gaunnya bersih dan nggak kayak kepakaian tadi, udah putih ribuk lah. Sampai pasti takut, nyontolah ke Udin, nggak ada takutnya katanya. Padahal aslinya mungkin lari atau gimana, teman cerita bukan nonton ini orang ya. Saya itu langsung buang setremu jebuli setan, kamu itu ternyata setan. Itu di sana makin ngikik. Saya langsung keinget lagi Harti anak teman saya. Saya ada niat mau nolongin, niat bersih digangguin biar nggak nyampe sana. Katanya seperti itu dalam batin saya. Akhirnya saya langsung, kok urusannya hari nyong balik, urusannya kalau saya pulang. Padahal itu ancaman apa? Tapi dia kayak ketawa itu celep. Seolah-olah dia takut sama saya loh. Apa bener ya kata orang tua ngomong, kalau kita ditakutin sama hantu, kita harus berani. Dia takut. Kayak gue yung kuncinya, kayak gitu kuncinya. Saya dapat ilmu lagi dari Mas Sarkim kan. Tapi ini asli apa enggak kan? Wong lihat sosok begitu aja udah serem. Mukanya kelihatan Mas. Enggak, sampai saya itu pergi dari situ. Waktu saya menghindari pohon itu, keluar nyamperin si Udin, saya nggak pernah bisa ngelihat mukanya, dan itu terpastikan bukan Harti karena makin kecil badannya, kurus tinggi lah seperti itu. Aku langsung nyamperin si Udin tak tepok begini, Din, itu kaget sampai rokoknya jatuh. Astagfirullahaladzim, sampean kontir katanya, ngobrol sama siapa? Wadunan. Saya nggak ngomong kalau ada kunti, nanti dia minta pulang. Ada kunti di situ, pokoknya ngobrol sama bocah di situ teman. Ngobrol kentir, tapi jangan ngobrol sendirian begitu. Jadi apa enggak? Kalau enggak saya pulang. Wis bonceng. Jalan-jalan saya tahu bonceng.
Sida ke Tegal Wulung. Jadi ke sana jalan itu di perjalanan anehnya kok bisa ada motor lagi lagi rame lalu lalang itu normal, biasa normal biasa. Sing banter din banter motornya Supra atau motornya Supra jadul begitu. Untung-untung boncengin sampean banyak nggak meledos kan gede bi. Udah terus ke sana sampai mau arah Jatibarang tadi ya. Sampailah ke rumahnya tadi Man Kadam di sana ternyata rame. Jadi mereka mungkin begini ya, tetangga dengar si suaranya Man Kadam itu bakalan ada orang pintar dari Tegal. Mungkin seperti itu, Bi. Karena saya perkiranya begini, di depan rumah itu ada gang kecil, ada balai-balai, terus ada bis-bisan lah yang berduduk-duduk. Ada tetangga-tetangga, di dalam itu ada suara, wow, itu mesti hati. Ada saya datang langsung kayak membuka jalan loh. Iya. Monggo. Seolah-olah cuman nggak diterbangin, seolah-olah kayak gitu. Seakan-akan saya itu paranormal banget. Izin Bu kayak apa katanya, izin banget saya langsung. Apa jangan-jangan dugaan saya, tapi langsung pada saling, Mbah, manggilnya Mbah Kabeh. Besar Kim. Langsung manggil, asli apa enggak, Man? Ya Allah, bocah kalau diceritain, orang cerita ya wis katanya, mutungi Bi. Ya jadi terus gimana? Salim kecuali orang yang memang mungkin ilmunya benturan sama saya mungkin gitu, dia nggak mau salaman. Tapi bocah udah kayak gini saya, aduh, izin banget. Udin plonga. Sampai nong kayaknya terkenal gitu ya. Sampai di sini terkenal katanya gitu. Saya langsung masuk kan, ternyata di balai. Emang ruangannya dia balai itu ruang tengah. Ruang depan itu lebar tapi cuma ada bangku ya, sofa-sofa sing kae 2 jutaanan katanya. Sing gelis bodol katanya gitu. Itu ada beberapa orang, tapi itu mungkin nantinya itu Mbak lagi duduk di situ, mereka lagi baca-baca apa. Tapi ada saya langsung salaman begitu kan. Saya malah belum ketemu si Kadam. Bam, primen Dam. Itu langsung keluar. Man Sarkimnya udah datang, istrinya ngomong kayak gitu, tapi dia sambil berusaha buat nutup pintu supaya nggak bedal anaknya. Hari itu di kamar, Bi. Langsung, Kim, di wonge, di mana orangnya yang buat nyembuhin anak saya? Oh, saya pucat di situ, malu banget. Orang-orang kok, orang-orang di luar pada ngomong kayak gitu. Serentak hampir, kayak gitu. Salah. Yang disalamin kira-kira Mbak. Mereka ternyata bukan temennya si Man Kadam kan. Mereka itu cuma nggak buyar, tapi jadi malah ngurumbeng. Oh ya deg-degan banget. Saya mau improvisasi apa katanya. Kalau ngerti improvisasi ya bahasanya gitu. Saya mau ngapain ini kan? Langsung, bukan gawa wong. Mbak aslinya ngomong begitu. Akhirnya saya, gimana caranya supaya saya nggak malu. Sampean sing nambani pada sampean yang nyembuhin. Padahal saya belum lihat di dalam. Iya kayak yang berat, Pak, dikitin. Itu berat urusannya, belisnya gedean katanya. Alah, belis kayak kowe katanya. Belis kayak gitu, jangan diurusin. Sampai orang Tegal celencang katanya di sini ngomong nggak beres, nanti kena tulahnya. Saya rada deg, tapi teman, saya udah terlanjur malu. Di bawah kamu tuh gitu, loh kan Man, masa kayak gitu sih sampai ngomong. Yakin saya itu nggak tahu ngalir begitu aja. Pokoknya dia orangnya dibawa keluar. Astagfirullahaladzim, aku nggak mau mancing. Jadi dibuka ini hordeng. Posisi ini kuda ngandok Bi. Jadi di sana katanya ngulet panas gerah. Dia itu sampai jabra gitu. Ditarik-tarik sama emaknya, ini mau disembunyi. Kata si Man Kadam, nalar Oma katanya. Nalar Mak. Si anaknya posisinya kayak gitu. Man bawa keluar, kelalen katanya bawa keluar, saya bawa keluar. Dimasukin ke dalam lagi. Tapi batin saya yang orang nakal, kayak gitu aja nggak apa-apa, saya yang ke dalam gitu kan. Tapi nggak boleh, saya harus ini, saya udah improv, udah ini lah kan, harus jangan sampai malu dan saya harus bisa nyembuhin. Terus kayak primen game urusannya game menang bedam, diam aja. Si simpan yang mau nyembuhin siapa? Gusti Allah katanya. Gusti Allah Bi. Saya itu cangkem bisa mulut itu ngalir sendiri. Yang mau nyembuhin siapa? Gusti Allah, saya nuding begini. Sampai Mbak di sini langsung yang tadinya gagahan ciut Bi. Ciut langsung, dia nggak ngomong rokok itu, cuma lihat tunduk lagi. Gusti Allah, saya bilang kayak gitu. Yang mau nyembuhin itu Gusti Allah. Terus bocah gimana? Klambini dikasih baju, bawa keluar di sana itu gabah tumpukan banyak.
disenderin, digabah, sehingga sampai nggak bisa tiduran di situ. Sebentar dulu Ayu. Disenderin, digabah, terus disenderin, digabah, dipegangin sama ibu-ibu yang lain di luar juga. Akhirnya mbak temenan, mbak beneran. Tadi udah mulai ragu kan, ini cuma temennya Man Kadam, ternyata mbak beneran. Oh di sini dok. Aku mau ngapain? Emang yang mau nyembuhin apa ya Gusti Allah? Tapi syariatnya saya bisa apa? Ya Allah, saya cari solusi itu nggak ketemu yang waktu itu. Yang jelas dirapiin sisiri katanya. Jadi praktek-praktek yang nggak berkenaan sama praktek normal para mbah itu nggak ada. Saya disisirin, dirapiin, kambingnya kancing, bajunya dikancing, dirapiin. Terus saya mau ngapain lagi gitu kan? Itu tahu-tahu si Kadam itu mukanya nggak percaya sama sekali sama saya, nggak percaya belas. Dia tuh Kim bener. Saya itu langsung laganya begini, iya. Tapi itu wallahu alam ya, dalam pada saya itu berlaga seperti mbah. Saya itu tenang-tenang. Nah makhluk sing nang wit-witan ada lagi, tapi nggak tahu. Yang lihat yang jelas sih ini apa mbah-mbah itu yang astagfirullahaladzim, mereka itu kaget. Yang lain nggak ada yang kaget. Ada apa katanya kayak gitu. Itu ada di tumpukan gabah yang atas, tapi posisinya yang jadi gabah itu mungkin kayak ruangan ini sudutnya ya misalnya 2 atau 3 meter. Tumpukan gabah itu menyisakan 1 meter. Makhluk itu berdiri seolah nembus ini plafon seperti itu. Tapi di mataku itu jelas. Saya itu langsung melihat, itu dia lagi. Urusannya emang koyo urusannya nanti. Saya nilai itu berani, nggak tahu dari mana. Padahal itu aja yang di sana, itu asal-asalan loh. Si mbak tuh langsung baca. Belisnya kia tunggale, ini belisnya ini, salah satunya ini kayak gitu kan. Dia langsung ngomong, yang paranormal itu tua-tua, aki-aki berbungusan, ngomong, "Mbah ke saya, Mbah hati-hati Mbah, urusannya hati-hati ini." Kayak seolah-olah dia juga memasrahkan ke saya, tapi hati-hati ngurusin ini. Kalem baik, anak Gusti Allah ya. Terus langsung raimu maning, metu. Tapi yang lain kan nggak ada yang lihat. Saya kok bisa lihat dari itu loh, bingung katanya. Urusannya emang kok saya itu ada jerami, bukan gabah-gabah yang mawur, yang tumplakan itu loh. Tak reok, tak bacain Anas bimbu bener ora, tapi yakin saya nggak bisa baca Al-Quran, apalan toh. Anas pokoknya ki Anas. Allahu Akbar, samplong. Saya tuh dengerin dia jerit, yang di pojokan jerit terus lop mbuh mengendi. Pokoknya dia keluar, alhamdulillah mbah-mbahnya yang asli. Saya malah bingung sendiri apa yang saya lakukan gitu loh. Nah dalam pada kedua ini saya bingung karena ini masih kesurupan. Jadi tambah jadi mau, ampun jangan kamu musik teman saya. Nah kata pandangannya si mbah ini yang di dalamnya itu sudah tingkatan di atas dia itu banget, yang tadi yang putih itu. Tapi mereka juga nggak ngomong kalau itu sosok Kunti, tapi hantu perempuan lah seperti itu. Saya ngertinya yang perempuan mesti Kunti. Akhirnya game primen, Kadam ngomong kayak gitu terus ya, primen maning. Kon jebule bisa, kamu ternyata bisa. Saya udah jadi mulai ada percaya dirinya kan. Jukut banyu waktu lu nggak jukut banyu. Saya udah nggak ngeliat, merem. Saya mau duduk, tadinya saya takut. Di sini yang nonton di kaca rembel, banyak orang begini kayak nonton. So isin sumpah demi Allah saya isin banget. Saya langsung duduk, jukut banyu gelas. Sing anget ya, toli uyah sithik. Kasih garam sedikit kayak mbah banget lah. Improve dan itu ngasal aja ya. Ngasal banget, kasih. Terus istrinya Kadam yang ngapain manggil saya mbah? Ngapain gitu loh. Biasanya kan kambing doang, saya lebih muda. Bisa Mbah, uyahnya sing akeh, dikit aja. Kasih garam. Itu cuman masuk. Nah, itu sebentar keluar lagi sama garam yang dalam garam daun mending Rosak. Yang bukan yang kotak gede itu. Kilah di uyahnya jelek bukan salah. Saya keder, bukannya saya gini. Nah, ganjing nabe wis isan blotak. Kayak gula batu ketemu buta kok binjerone kan jadi buta kan ya. Saya mau ngapain lagi? Saya berdoa sama Gusti Allah, kenceng sing gawe malu saya itu rada kenceng. Ya Allah, sing geni maring, sing tanah maring tanah maning. Atas isine panjenengan, seminggu sing adoh kayak gitu, Bi. Saya itu niru kayak pewayangan apa aja lah kayak gitu, Pak. Tapi saya yakin Gusti Allah bakal nyembuhin.
Anas mlebu, Al-Falaq mlebu. Dia ngomong kayak gitu. Set, wis, keh, dinungna dicangap di mulutnya begini. Wah, dia itu belum ada di bapaknya sendiri. Kadang itu megangin tetangga karena memang orangnya cantik, muluk-muluk. Rayahan lebih pemuda-pemuda. Relawannya banyak. Iya, kita ibu-ibu bapak, ibu-ibu akhirnya kan ada yang megangin lagi. Ya dinung nambah, saya dipanggil mbak akhirnya kan. Paksa itu jangan, nggak mau pokoknya nggak mau minum, diminumin glek itu cuma berapa tetes itu langsung si badan itu yang tadinya kejang begini kaku itu lemas dan saya sepersekian detik ngelihat makhluk itu mirip kayak yang tadi tapi warnanya itu ada yang merah terus ada wungu itu keluar dari badannya saya ngelihat dan yang ini posisinya kayak orang mau kesurupan yang mbah-mbah itu kayak gitu pada saat keluar dia kayak pegang sesuatu lah barang-barangnya dia entah keris atau saya perhatian itu nggak penting lah dia itu kayak ketakutan pada saat itu keluar sambil nuding-nuding ke saya awas kayak gitu urusannya nanti itu keluar dan bocah itu lemas ya udah kayak badan dia sendiri apa sih ada apa ini semua rame-rame aku mau kelambine bapaknya yang dipakein kok aku pakai bajunya bapak isi nama tening pada nonton ya udah masuk bawa masuk dan itu ternyata sembuh saya nggak bangga sama sekali yang saya ada cater untuk yang ketiga kali bisa aneh saya bilang gitu mbah kadang orang-orang ini bakalan nanya ke saya ini setan dari mana kenapa urusannya apa saya nggak bakal bisa jawab itu karena saya bukan mbah, saya nggak ngerti apa-apa, saya harus keluar dari rumah ini secepatnya. Itu improv yang ketiga, saya itu langsung, wis urusannya beres ya, Kim. Yuk Tintin, balik Tintin. Mbah nanti dulu mau wedang apa? Orang-orang gampang. Mbah yang tadi dua salim ke saya, salim cium tangan. Nggak boleh kayak gitu, situ lebih tua. Saya di sini tamu, katanya begitu. Lo kan man asli, saya itu ketawa sendiri di jalan. Pokoknya saya itu mau disanguni. Apa-apaan yang penting besok urusan padi beres katanya gitu. Saya jalan pulang kakak sama Udin man sampai dibeli buat teman katanya sampai hebat banget itu bisa kayak gitu itu pulang dari sana langsung mampir ke tempatnya Bro Tommy cerita kayak gitu saya datang gak lama kakak asli itu yang namanya aku yakin katanya jalannya dari jenengan tapi saya nggak mau main ke sana dekat-dekat mas katanya takutnya mau manggilnya mbak semua mas saya katanya bisa nih ya bisa kok bisa saya bisa ngeliat saya bisa nyembuhin ya enggak sih itu Mas Arana doang emang dia harus sembuh gitu itu doang cerita. Oke terima kasih Bro Ayung oke cerita yang cukup menarik kayaknya tahu orangnya siapa terima kasih Bro Ayung kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak udah durasinya udah cukup panjang ya terima kasih banyak doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.